Oke teman-teman, di sini sealnya bermasalah. Seal injektornya ya. Seal injektornya ini, aduh, menceng apa gimana ya? Satu. Oke, ini kita udah lepaskan injektornya. Kemudian kita lepas sensor-sensornya di sini. Perlu diperhatikan buat teman-teman semua, ini sensornya kurang naik ya, kurang tinggi. Biasanya kalau sensor seperti ini nanti motornya itu akan kurang agresif, dan kalau lepas gas biasanya turunnya agak lama. Ini agak lama, jadi kalau udah tarik lepas itu kayak masih jalan aja, nggak langsung nutup. Nah, ini cara memperbaikinya mudah saja. Nah, ini di sini pegasnya ini sudah terlalu lembek. Caranya bisa teman-teman tarik aja kayak gini. Nah, kayak gini. Ya, tarik aja. Kemudian kita ukur lagi di sini. Nah, segini. Kalau tadi segini ya, dia diam di sini. Nah, ini kita naikkan lagi segini. Oke. Ini untuk ini, nanti dibersihkan. Tuh, kemudian ini sensor apa namanya? Throttle. Sensor throttle. Kita lepaskan seperti ini. Oke, agak kencang ini, teman-teman. It's digoyang-goyang aja. Nah, ini kemudian lepaskan. Nah, di sensor ini kalau sudah mulai error, biasanya akan tidak stabil. Kalau teman-teman tarik gas secara perlahan, dia normal, begitu dihentak dia mati atau malah turun akselerasi atau torsinya. Ini masalahnya ada di sini. Dan kebetulan motor ini juga gitu masalahnya. Kalau lagi jalan butuh tenaga tambahan, niatnya mau cari perform, digas lagi malah blebek. Ini sensor ini yang bermasalah. Dan dia paten ya teman-teman. Ini nggak bisa diapa-apain. Kalau rusak ya diganti gitu. Kalau ini jarang rusak, jarang. Tapi bisa juga ada yang rusak. Oke, di bagian ini kita buka yang bagian ini. Ini lubang udara ini juga harus selalu bersih ya teman-teman. Ini kotor banget. Oke, kemudian bagian ini bisa dicopot untuk membersihkan secara lebih lanjut. Ini dicopot aja. Aduh, atos bret. Keras bret. Tuh kan, kotor banget di bagian ini, kotor abis. Nah, kalau pola penyemprotan dari bagian depan, buat teman-teman yang suka servis ke bengkel cuma disemprot dari area filternya. Seumpama ini kan biasanya kalau servis itu cuma dibuka filter, disemprot pakai cairan, trot gitu kan, di bagian box filternya. Nah, nanti cairan itu akan masuk ke sini. Namun perlu kalian tahu, metode itu tidak bakal bisa membersihkan area ini. Karena apa? Kalau mau disemprot dari filter, dia hanya melintasi bagian ini saja. Sementara saluran ini dan juga saluran ini tidak terlewati oleh cairan tersebut, ya. Dan kemudian seluruh kotoran yang ini, kalau sering menggunakan metode semprot dalam kondisi mesin dihidupkan kemudian disemprot,
maka kotoran yang sebanyak ini akan dibawa masuk ke ruang bakar. Dan itu sangat beresiko, klep akan jadi mudah bocor karena kotoran-kotoran ini akan masuk melalui klep. Dan pasti akan ada yang terjepit di antara celah klep tersebut, nanti klepnya jadi tidak rapat. Kayak begitu ya teman-teman. Menurut saya lebih baik tidak usah diservis kalau metodenya cuma disemprot dari filter. Seumpama kita lakukan servis rutin 3 bulan sekali, maka setiap 3 bulan kotoran ini akan dikirim ke ruang bakar, yang mana ruang bakar malah justru harus bersih terus. Pada motor injeksi sedikit saja ruang bakar berkurang tekanan kompresinya, motor akan loyo, akan down perform, itu pasti ya. Makanya dikasih filter agar udara yang kotor saja nggak boleh masuk, makanya dikasih filter kan gitu. Lah kemudian ada metode disemprot dari box filternya. Secara otomatis kotoran yang ada di seluruh venturi daripada throttle body ini akan dimasukkan ke dalam ruang bakar. Itu logika dasarnya seperti itu. Tapi kalau sudah bicara malas, cari cepat, praktis, langsung dapat duit, udah kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya. Saran saya buat teman-teman, daripada servis rutin dengan metode disemprot dari filter, lebih baik lu tahan, nggak usah diservis selama setengah tahun, tapi sekali servis langsung dibersihkan. 1 bulan lu servis injeksi habis biaya 70 atau 100 ribu ya, dengan pola disemprot saja sama setel-setel gitulah biasanya. Mending lu simpen deh duitnya, tahan deh sampai 6 bulan, nggak usah diservis-servis kayak gitu. Nanti sekali servis 6 bulan gitu langsung bongkar throttle body. Kalau bongkar servis seperti ini, kalau di bengkel umum biasanya berkisaran antara 50 sampai 70, ada yang 100 ribu. Tapi kan kamu mengeluarkannya 6 bulan sekali. Karena perawatan berkala dengan pola disemprot dari filter itu justru akan menimbulkan kerusakan dalam jangka yang tidak terlalu panjang sebenarnya. Itu akan cepat rusak pasti, klep terutama ya. Itu kayak gitu teman-teman. Dan belum lagi nanti pola pemasangannya. Nih, ini seal bisa sampai seperti ini. Ini bukan efek dari apa namanya, dia mengalami usianya pecah, tidak. Ini proses pemasangan. Kalau pelepasan bisa jadi, atau bisa jadi hanya karena kena efek cairan cleaner ya, kena cairan cleaner, dia akhirnya bengkak dan pecah. Itu bisa jadi kayak gitu. Oke, ini akan kita bersihkan.